Kalau bisa kita 50-50 saja. Organisasi jalan, akademik jalan. Gitu. Kalau misalkan waktunya kuliah, kita kuliah. Kalau waktunya kita di organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast kami MPI, yakni Tracer Studi Alumni, Sapa Alumni, Alumni Berbagi. Kali ini saya Huriatul Ifadoh sedang bersama Kak Dimas, yang mana Kak Dimas ini merupakan salah satu alumni dari program studi manajemen pendidikan Islam IAIN Madura. Assalamualaikum Kak Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kita mulai dari awal masuk Kak Dimas napak tilas memasuki kampus IAIN Madura sebagai salah satu mahasiswa manajemen pendidikan Islam. Silakan Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan saya hingga sampai pada menjadi mahasiswa IAIN Madura, sebenarnya awal mulanya karena saya SMA-nya SMK, lulusan Teknik Komputer dan Jaringan, yaitu di SMK Al-Fudola. Kalau melihat dari segi linier ataupun prodi yang ada di IAIN itu nggak ada. Jadi rencananya awal saya mau masuk ke antara UIM dan Unira. Tapi pertimbangannya pada saat itu kualitasnya turun. Makanya saya mengambil jalan tengah, masuk ke IAIN, melihat jurusan yang sekiranya ada sedikit banyak menyentuh tentang teknik komputer. Makanya saya ambil manajemen pendidikan Islam. Terus setelah masuk di sana, saya angkatan 2014. Pengalaman organisasi di sana, saya intra dan ekstra juga aktif. Kalau di ekstra itu saya aktif di PMII, cuman hanya sebagai berikut, bukan mengurus inti. Ya. Kemudian di intra? Kalau di intra itu mungkin sama dengan mayoritas senior kalian yang angkatan 2014, karena sebelum terbentuknya HIMA ada yang namanya KBMPI. Saya tergabung di situ. Setelah menjadi HIMA, saya masuk di HIMA MPI dan jabatan saya di situ sebagai sekretaris. Oke, berlanjut setelah HIMA MPI saya aktif di di BEM ataupun DEMA. Tetap saya posisinya sebagai sekretaris. Jadi kakak di sini menekuni di bidang IT dan juga yang berkaitan dengan kepenulisan juga ya kak, seperti itu. Ya, bisa jadi seperti itu. Sebenarnya kalau dari saya pribadi kalau saya pribadi melihatnya, saya kurang begitu mampu. Tapi mungkin karena teman-teman mempercayai saya bisa dan memasarkan saya suatu tugas, maka saya akan jalani selagi saya mampu dan akan berusaha untuk menjalani itu aja, bukan karena mampu. Jadi apa alasan kakak ingin menekuni berbagai organisasi yang ada di kampus? Sebenarnya sangat simpel sih untuk hal itu. Intinya cuma satu, pengalaman itu aja. Biar nanti kalau terjun ke masyarakat kita tidak kaget, ya kan? Misalkan kita dibutuhkan di suatu wilayah ataupun daerah untuk menjadi seperti ini, lah kita itu tidak kaget. Oh ini loh saya pernah mengalami hal seperti itu di kampus gitu kan, pernah mengalami hal itu di kampus. Jadi itu menjadi hal yang wajar gitu. Jadi tidak kaget gitu. Kira-kira bagaimana kak cara membatasi antara waktu kuliah dengan waktu menekuni bidang organisasi seperti itu? Itu kita larikan pada pribadi diri kita sendiri. Kalau bisa kita 50-50 saja, ataupun kalau bisa kita berusaha berjalan secara balance. Organisasi jalan, akademik jalan, gitu kan? Tanpa ada yang diutamakan. Gitu. Kalau misalkan waktunya kuliah, kita kuliah. Kalau waktunya kita di organisasi. Kalau misalkan ada terbentur di antara dua-duanya, bisa kita inisiasi di situ kan, bisa izin atau apa dan kita mungkin kalau misalkan ujian atau apa kan bisa kita ngulang itu. Intinya jangan sampai ada yang terlewati di salah satunya. Itu. Jadi antara organisasi dengan mata kuliah itu harus balance ya, harus seimbang seperti itu. Kakak masuk tahun 2014, kemudian kakak lulus tahun
2018. 2018, jadi sekitar 4 tahun ya kak ya? Iya. 4 tahun. Kemudian sekarang kakak profesi apa yang sedang kakak jalani sekarang? Untuk profesi sebenarnya bukan profesi sebenarnya. Kalau bagi saya itu bukan profesi, masih pengalaman. Kan saya sebenarnya masih mencari pengalaman, ya kan? Ya alhamdulillah. Sebenarnya apa yang saya pegang sekarang ataupun lebih tepatnya itu profesi, itu bukan keinginan saya pribadi. Kalau saya pribadi itu sebenarnya kalau keinginan itu bukan jadi seorang guru atau apa, atau lebih umumnya di dunia pendidikan tidak. Saya inginnya jadi seorang pegawai kantoran gitu. Makanya saya setelah lulus di IAIN Madura 2018, saya langsung ke Bandung. Alhamdulillah di Bandung saya diterima di PT Indovision, terus diterima di PT Surya Indo, terus diterima di PT apa lagi, intinya 3 PT saya kerja di situ. Dan kalau melihat dari segi pekerjaan yang namanya perkantoran kan, naik turun lift tiap hari dengan lantai paling yang terakhir kali saya 20 lantai gitu. Tapi mungkin karena jiwa saya, mungkin karena backgroundnya pendidikan, bukan background tapi memang diri saya itu orang berpendidikan, saya merasa jenuh. Bukan saya karena dibaca, tapi saya mengundurkan diri. Saya merasa jenuh gitu, jenuh aja kerja di kantoran. Saya mengundurkan diri. Saya pulang ke Madura, ke Bekasi. Terus saya bilang ke orang tua saya, mungkin takdir saya di pendidikan ya. Saya sudah saja menjadi pegawai kantoran itu. Sudah saya langsung di pendidikan. Jadi berapa tahun di Bandung sebagai pegawai kantoran itu? Di Bandung tidak lama, hanya setengah tahun. Iya, tidak lama. Ya namanya jenuh gitu kan ya. Setelah itu kakak pulang ke sini langsung ke pendidikan. Ya di pendidikan ya sebenarnya saya yang ditarik di pendidikan itu mulai kuliah, tapi saya nggak mau. Karena itu tadi tidak ada minat sebenarnya ke pendidikan. Ya karena memang mungkin karena jiwa pendidikan, mungkin saya diarahkan ke situ atas izin Allah. Makanya saya langsung di pendidikan. Asal mula di pendidikan saya itu memang diangkat jadi operator dengan kontrak 3 hari masuk. Cuman mungkin karena kinerja saya, melihat kinerja saya bagus, mungkin ya saya diangkat jadi kepala TU lagi. Jadi nambah jam. Jadi intinya saya itu masuk full. Lah melihat lagi kinerja itu saya biar ilmu saya tidak kaku, tidak vakum, maka saya disuruh mengajar juga. Jadi saya selain jadi operator, pola tata usaha juga mengajar. Ya mengajarnya saya mengajar teknik informatika biar sesuai dengan kemampuan. Kalau boleh tahu itu ya. Di sekolah mana kak tempat mengajar? Di SMA Raudatul Jannah Pelangandaya, swasta sih sebenarnya, swasta. Berarti kakak sudah melewati berbagai pengalaman pekerjaan ya, mulai dari perkantoran, kemudian sekarang terjun dalam dunia pendidikan. Selanjutnya saya ingin menanyakan kak, kira-kira bagaimana cara mengatasi calon adik-adik mahasiswa yang saat ini tengah menghadapi minder kak? Duh, aku sekarang prodi MPI ini, outputnya kemana? Bagaimana cara menghadapi rasa minder tersebut seperti itu? Oke, sebenarnya saya sekali lagi kembalikan pada diri kita masing-masing, optimisme dan tetap pasrah kepada Allah. Karena seperti ini, kalau saya pribadi jujur saya sebagai alumni MPI, kalau melihat minusnya, saya merasa menyesal memilih MPI, jujur. Ya kan? Ya, tapi ada tapinya kan pasti. Kita akan berpikir realistis kan ya? Ya tapi kita sebagai manusia yang memiliki akal, kita harus mampu memutar pikiran kita dengan prodi yang menurut kita itu tidak kurang mendukung atas prospek masa depan kita, maka kita harus memutar pikiran kita. Misalkan kita di sekolah. Kita di sekolah mungkin minimnya lah kita diangkat jadi operator. Lah bagaimana kita di sekolah itu bertindak ataupun berbuat semaksimal mungkin dengan ilmu-ilmu yang kita dapat selama di kuliah.
Karena di kuliah kita kan banyak kan belajar kan tentang semuanya pembelajaran yang kita pelajari, apalagi tentang manajemen. Rasanya semuanya dipelajari di situ. Sehingga apa yang kita perbuat di sekolah itu menjadi daya tarik warga sekolah. Apalagi ketua yayasan ataupun yang punya wewenang di situ. Sehingga kita memiliki diberikan wewenang untuk memegang jabatan-jabatan yang lain, tidak hanya fokus satu jabatan saja itu. Jadi kuncinya ada di diri kita sendiri. Iya. Kita harus optimis terhadap prodi yang telah kita pilih dari awal sampai akhir gitu ya. Iya. Kemudian Kak, selanjutnya kira-kira antara teori yang kita dapatkan dari kuliah apakah sesuai dengan lapangan, praktik di lapangan seperti itu Kak? Sesuai tidaknya mungkin 20%. 20% Jujur. guys. Karena orang membuat teori itu biasanya melihat dari wilayah tertentu, bukan secara keseluruhan. Mungkin di wilayah A seperti ini, di wilayah B tidak seperti ini. Ya kan, apalagi di bawah naungan yayasan. Itu mungkin saya pikir teori itu banyak tidak dipakai di situ. Ya kembali ke yang tadi, pikiran kita loh diputar di situ. Bagaimana cara mengatasinya? Seperti hanya saya meskipun jabatan operator Kuliah TU dan guru, mungkin saya bisa menangani semua pekerjaan struktural, semua struktural di sekolah, baik wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wakil serpras, wakil humas, pembina OSIS, apalagi semuanya dipegang, semua dikerjakan oleh saya. Jadi selain itu juga bagian tata usaha sebagai kepala sekolah, bahkan pekerjaan kepala sekolah dikerjakan oleh saya. Dengan cara apa? Ya karena kita sudah memiliki basic ataupun modal selama kita kuliah, sehingga kita setelah mau ditempatkan seperti ini, mau diberikan tugas seperti ini, kita tidak kaget. Paling tidak kita kan paham itu kan, punya ilmunya. Oke. Jadi plusnya MPI itu di sini ya. Jadi Iya. kita tuh bisa menata pendidikan melalui teori-teori yang sudah kita dapatkan di prodi MPI seperti itu. Iya. Kemudian Kak, kira-kira ada tips apa sih agar kita calon alumni maupun yang sudah alumni bisa linier dengan prodi yang sudah kita tekuni seperti itu? Tipsnya seperti apa Kak? Tips ya. Karena kalau melihat dari linearitas, sebenarnya tidak ada. Linearnya kita kan ke tenaga pendidikan. Ke tenaga pendidikan, kalau mengajar tidak, kecuali kita memiliki nilai plus di situ, bisa ngajar. Kalau di dunia kependidikan, ya paling kita jatuhnya di operator, di tata usaha dan semacamnya. Tapi kalau kita mampu mengolah pikiran kita, ya kita bisa melewati hal itu. Untuk linearitas itu sebenarnya tidak ada loh, tidak ada. Hanya ke tenaga pendidikan itu. TU ya, TU, kepala sekolah dan Iya. juga operator. Ya karena pengalaman 2-3 tahun sebelumnya saat ada pencalonan PNS, Ya, manajemen nggak ada, betul. nggak tercover di situ. Oke. Makanya kalau bicara linearitas nggak ada gitu. Ya kita larinya mungkin ke tenaga kependidikan. Ya tapi jangan pesimis lah, jangan pesimis. Dengan kita mengolah pendidikan, sebenarnya kita sudah memahami apa yang ada di tubuh pendidikan itu, yang sebenarnya guru itu tidak tahu, kita tahu, ya kan? Apa yang kita tidak tahu sebagai tenaga pendidikan, mengelola sekolah bisa, mengelola keuangan bisa, mengelola kesiswaan, humas, serpras, apalagi, ya kan ya? Jadi nilai plusnya itu. Jadi jangan pesimis sebagai kita alumni MPI, jangan pesimis, seperti itu saja. Jadi kira-kira motivasi atau power apa Kak dari fenomena yang ada di lapangan bagi kita-kita yang mungkin masih menekuni bidang pendidikan MPI atau ada yang sudah alumni, kita motivasinya seperti apa Kak? Motivasi, kalau saya sebenarnya bukan motivasi, yang penting kita punya prinsip. Kalau prinsip saya itu ya kita cukup bekerja baik tanpa harus menjadi yang terbaik dan tanpa harus dinilai orang itu terbaik. Paham kan? Bekerja baik. Cukup kita bekerja baik tanpa orang beranggapan kita itu orang baik.
dan tanpa menjadi orang yang terbaik. Jangan apa yang baik buat kita kerjakan saja, atau yang melihat orang lain kan, misalkan proyek yang kita baik dilihat oleh orang yang misalkan yang punya pangkat ataupun jabatan, dinilai proyek yang kita baik, oh orang itu baik, orang itu mampu, itu kita akan direkrut secara otomatis, kita akan dipakai tenaga kita kalau kita berbuat baik. Itu aja. Jadi kuncinya adalah dari diri kita, bagaimana kita memberikan yang terbaik dan bisa berbuat baik bagi semuanya gitu. Iya, tanpa harus dianggap baik oleh orang lain, tidak harus dianggap baik oleh orang lain. Keren sekali Kak, terima kasih bincang-bincang sedikitnya sekarang, dan semoga ini juga menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Bagi para mahasiswa MPI, bagi alumni dan maupun calon-calon alumni, bahwasanya MPI itu luar biasa, MPI itu keren. Kita dapat mengelola pendidikan, kita dapat menata pendidikan, dan kuncinya itu adalah di kita. Bagaimana kita dapat mengelola pendidikan, bagaimana kita dapat menata pendidikan sehingga pendidikan itu dapat berjalan secara efektif dan efisien, itu dari diri kita. Iya. Mungkin terakhir adalah jargon dari kami MPI ya Kak. Responsif kolaboratif. Oke. Kami MPI responsif kolaboratif.